Kiai Khatib dan Imam Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Hanani. Beliau adalah pengasuh pesantren Bustanul Ulum Al-Yaqin Was-Surur Purwokerto Puber Kabupaten Jember. Kemudian Bilal Ustaz Haji Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matis siyam wa ala ni'matil qiyam wa ala ni'mati syahri ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi adada man shalla fi ramadan wa adada man shama fi ramadan wa adada man tasaddaqa fi ramadan wa adada man qara'a al-Qur'an fi ramadan wa adada man sabbaha fi ramadan wa adada man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayuhan nas ittaqullah la'allakum tuflihun. Ittaqullah la'allakum turzaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Para jemaah salat Jumat Masjid Besar Darul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di last time, detik-detik terakhir daripada bulan Ramadan. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam salah satu nukilannya, beliau menyampaikan bahwa apabila hari Jumat, hari yang jatuh pada al-witr atau ganjil, sebagaimana tadi malam Jumat dan hari ini hari Jumat, di tanggal yang ganjil, di hari Jumat, di detik-detik likuran, maka dapat dipastikan itulah detik-detik Lailatul Qadar. Kemudian seorang sahabat dan muridnya bertanya, apakah Lailatul Qadar itu harus di malam hari atau juga di siang harinya? Beliau menjawab, Lailatul Qadar dinamakan malam Lailatul Qadar, akan tetapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di waktu malam, akan tetapi di waktu siang. Maka inilah detik-detik itu. Beliau menyampaikan setidaknya ada 3 alasan kenapa seseorang harus bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Seorang anak apabila berpisah dengan orang tuanya pasti bersedih. Seorang murid apabila berpisah dengan gurunya pasti sedih. Seorang sahabat apabila berpisah dengan sahabatnya tentu sedih. Tapi beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyampaikan selayaknya harus bersedih setiap insan apabila dia berpisah dengan bulan Ramadan. Apa 3 alasannya? Yang pertama, riwayat tarikhi, riwayat histori. Di zaman Nabi Muhammad terdapat 2 sahabat. Yang pertama adalah seorang sahabat yang wafat fi sabilillah, yang wafat di Ghazawah, yang
wafat di medan pertempuran, di medan peperangan. Sahabat wafat di medan pertempuran. Sahabat yang istiqomah beribadah, sahabat yang sangat istimewa berderma. Kemudian dibandingkan sahabat yang kedua, tidak wafat di medan pertempuran, tidak wafat di peperangan, ibadahnya biasa-biasa saja, tidak seistiqomah yang pertama. Dermanya juga tidak sebagaimana kedermawanan yang pertama. Tapi apa sabda Nabi Muhammad yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Jannatul Firdaus, untuk masuk ke surga, adalah orang yang wafat di luar peperangan, adalah orang yang amalnya biasa-biasa saja, yang ubudiyahnya tidak begitu istiqomah. Maka sahabat yang lain mengadu, ya Nabi Muhammad, bagaimana bisa sahabat yang pertama wafat perang? Kenapa bukan dia dahulu yang dipanggil oleh Allah? Dia rajin sholat, dia berderma, dia bijaksana. Kenapa justru yang dipanggil pertama yang pertama? Yang kedua bukan yang pertama. Padahal yang kedua tidak wafat peperangan, bukan orang ahli derma, tidak seistiqomah yang pertama. Jawaban Nabi Muhammad yaitu karena orang yang kedua ini nutut syariat bulan Ramadan. Karena orang yang kedua ini pernah hidup di bulan Ramadan. Sedangkan yang pertama walaupun telah masuk Islam tapi belum mencicipi manisnya bulan Ramadan, belum bersedih terhadap perpisahan dengan bulan Ramadan. Maka dengan demikian ulama menyampaikan, absyiru, berilah kabar bangga, kabar senang kepada kita semua umat Nabi Muhammad yang nutut kepada bulan Ramadan. Karena puasa kita di bulan Ramadan, pahalanya menurut Allah dapat mengalahkan para sabilillah, dapat mengalahkan orang-orang yang bertempur syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu alasan yang pertama kenapa kita bersedih ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ada tradisi ketika hari raya Syawal, ketika Idul Fitri besok, sungkeman, musafahah, bersalam-salaman anak kepada orang tua, istri kepada suami, dan lain sebagainya. Padahal ada sebuah riwayat menyampaikan, innallaha ta'ala nazara ila baran liwalidayhi fi syahri Ramadan wa ana kafilun lahu. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan melihat beliau Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, yang musafahah, yang salaman kepada orang tuanya, kemudian baik kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya oleh Allah Ta'ala selama 1 bulan dilihat. Dan kemudian wa ana kafilun lahum, kata Nabi Muhammad, saya adalah kafil, penjamin bagi dia nanti berada di surganya Allah. Apabila naudzubillah dia dijerumuskan karena amal jeleknya ke neraka, tapi karena pernah barron diwalidai, karena pernah berbakti kepada kedua orang tua, maka kemudian diangkat oleh baginda Nabi Muhammad lagi-lagi karena kemuliaan bulan Ramadan. Maka ulama kemudian di pagi hari bulan Syawal berbondong-bondong menganjurkan, khawatir yang belum mudik, khawatir yang merantau belum berbakti kepada kedua orang tuanya, maka detik terakhir itulah di bulan Syawal sebagai penghujung bulan Ramadan, sebagaimana zakat fitrah disampaikan di bulan Ramadan karena membersihkan daripada jiwa kita. Terakhir adalah ketika Syawal, ketika masuk daripada Idul Fitri. Maka dengan demikian itulah alasan yang kedua kenapa kita bersedih meninggalkan bulan Ramadan, karena Allah Ta'ala tidak akan melihat kita lagi, karena Nabi Muhammad tidak akan menjamin kita lagi di luar bulan Ramadan. Maka detik-detik 1 hari di bulan Ramadan ini mari pergunakan dengan baik, pergunakan dengan istimewa. Alasan yang ketiga, ulama menyampaikan
Bahkan setiap malam ketika tarawih, ketika tadarus, ketika detik-detik akan memasuki iftar, ketika takjil, ketika berbuka puasa, maka dianjurkan membaca sebuah 3 wiritan yang paling dicintai Nabi Muhammad. Dan wiritan ini sebentar lagi tidak akan kita baca. Wiritan apa itu? Yang pertama, sebagaimana Nabi Muhammad menyampaikan kepada Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Aisyah, kalau engkau berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka bacaan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Di luar Ramadan tidak dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Di luar Ramadan tidak dibaca. Ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairu, ighfir dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Di luar Ramadan tidak dibaca. Padahal dalam kitab Majmu'at Izbadiyah disampaikan fadilah daripada 3 bacaan warisan dari Nabi Muhammad ini adalah bahwa setiap hari Allah Ta'ala melepas malaikat di waktu subuh. Ketika azan subuh berkumandang, maka malaikat turun untuk mencatat semua amal kita, untuk mencatat, mengintip semua aktivitas kita. Ketika azan maghrib bergema, maka malaikat ini melapor satu persatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali di suatu hari rombongan malaikat ini di waktu maghrib tidak kembali melapor kepada Allah. Allah tunggu sampai isya, ternyata belum datang. Allah tunggu sampai tengah malam, belum datang. Allah tunggu sampai waktu sahur, belum datang. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayuhal malaikat, wahai para malaikat, pulanglah, laporkanlah kepadaku, kenapa engkau terlambat? Maka di antara malaikat menyampaikan, ya Allah, bukan kami terlambat melaporkan kepada paduka Tuhan. Lantas kenapa engkau terlambat wahai malaikat? Yang seharusnya keluar subuh, pulang di waktu maghrib, engkau tidak pulang. Malaikat menjawab, di bawah, di bumi terdapat seorang hambamu yang berpuasa. Lalu duduk bersama sahabatnya, duduk bersama teman-temannya, duduk bersama keluarganya, duduk bersama jamaahnya, kemudian membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, dan 3 redaksi tadi, maka aku tulis kebaikannya, aku tulis semua kebaikan-kebaikan hidupnya dari subuh sampai maghrib, tidak selesai saking banyaknya lipat ganda yang kau berikan. Aku tulis sampai tengah malam, belum selesai. Aku tulis sampai sahur, belum selesai. Kalau andai engkau tidak memanggil kami, wahai Allah, para malaikat tidak akan kembali kepadamu, karena tetesan amal-amal kebaikannya belum selesai kami catat. Maka para ulama ketika akan berbuka dengan keluarganya, para imam dengan makmumnya, para guru dengan santrinya, dan lain sebagainya, mereka melafalkan 3 kalimat itu. Insya Allah 3 kalimat ini akan kita baca bersama-sama di dalam doa khutbah kedua nanti. Karena sekali lagi inilah 3 alasan kenapa kita harus bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Bahkan Allah Ta'ala menyembunyikan satu rahasia di bulan Ramadan. Maulid Nabi Muhammad, Nabi Agung, tidak disembunyikan. Kapan? 12 Rabiul Awal. Nuzulul Quran, kitab suci yang wajib diketahui, tidak disembunyikan. Kapan? 17 Ramadan. Idul Adha tidak disembunyikan. Kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Yang lain, Asyura tidak disembunyikan tanggal 10, tapi hanya satu yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Tidak disampaikan tanggal berapa, tidak disampaikan waktunya kapan, agar semua berbondong-bondong merebut daripada satu keistimewaan ini yang ada di bulan Ramadan. Semoga kita minal marzuqin wa minal maqbulin, mendapatkan predikat daripada Lailatul Qadar, sebagaimana hari ini malam Jumat, hari Jumat di tanggal liburan di bulan ganjil, sebagaimana qaul Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan sebagai khutbah salat Jumat. Sekali lagi, mari bagi kita yang hendak merayakan hari raya Idul Fitri, jangan lupa mengeluarkan zakat. Dan masjid ini, setiap Baitullah, merupakan tempat di mana penyaluran zakat fitrah dan zakat yang lain yang masyhur dan maklum menjadi sarana terbaik dalam kehidupan kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin bi'adadi anwa'il utur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin bi'adadi alwanis suhul. Walhamdulillahi Rabbil Alamin bi'adadi aswatit tuyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina